Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita dengan nikmat yang tiada terhingga. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat kesempatan untuk mengkaji ilmu agama kita ini. Dan alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan kajian kita. Ini kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di kesempatan sebelumnya kita telah membahas bab yang keempat, yaitu babun birru walidayhi wa in zalama. Bab pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua meskipun keduanya zalim. Maka di kesempatan ini di bab kelima kita akan membahas babu linil kalami liwalidayhi. Bab pembahasan tentang bertutur kata yang lembut kepada kedua orang tua. Jadi kita ini jemaah sekalian, bertutur kata yang lembut itu bukan hanya kepada atasan kita, bukan hanya kepada orang-orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada kita. Tetapi ingatlah bahwasanya kita diwajibkan untuk bertutur kata yang lembut kepada kedua orang tua kita. Dan kewajiban itu melebihi lemah lembut kita kepada orang-orang atasan kita, seperti bos kita atau yang semisalnya. Jadi jangan sampai kita cuma bisa lemah lembut kepada atasan, tetapi kita berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Pada bab ini di hadis yang ke-8 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Musaddad qal haddatsana Ismail ibnu Ibrahim qal haddatsana Ziyad ibnu Mikhraq qala haddatsani Qaisalah ibnu Mayyas qal kuntu ma'an najadati fa asabtu dhunuban la araha illa minal kabair fa dzakartu dzalika li ibni Umar qala ma hiya qultu kadza wa kadza qala laysat minal kabair. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Musaddad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ismail bin Ibrahim, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ziyad bin Mikhraq, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Qaisalah bin Mayyas. Dia berkata, aku dahulu pernah bersama Najdad. Najdad ini jemaah sekalian yaitu adalah orang-orang Khawarij yang pekerjaannya adalah mengkafirkan kaum muslimin dan mereka menumpahkan darah kaum muslimin.
Nah, Thaisalah bin Mayyas pada saat itu pernah bergabung dengan mereka ini, sehingga dia mengatakan fa'asabtu dzunuban, sehingga aku pun terjatuh ke dalam banyak dosa. La araha illa minal kabair, yang saya tidak memandang dosa-dosa yang pernah saya lakukan itu kecuali itu adalah dosa-dosa besar. Jadi Thaisalah bin Mayyas dia yakin sekali bahwasanya dosa-dosa yang dia kerjakan selama ini itu adalah dosa besar. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar. Kemudian aku pun ceritakan kepada Ibnu Umar tentang apa yang terjadi, tentang apa yang pernah saya lakukan dahulu. Qala mahya. Umar, ya, Ibnu Umar mengatakan, coba sebutkan dosa-dosa apa dahulu yang pernah kamu kerjakan itu. Yang kata kamu tadi itu adalah dosa besar. Coba ceritakan semuanya, apa saja yang kamu lakukan itu dulu. Qultu kadza wa kadza. Sehingga Thaisalah bin Mayyas pada saat itu ceritakan dosa-dosa yang pernah dia lakukan dahulu ketika bergabung dengan orang-orang Najadat, sekte Khawarij. Qala laisat hadhihi minal kabair. Maka kata Ibnu Umar, yang kamu lakukan itu semuanya bukan termasuk dosa besar. Hunna tis'un. Dosa besar itu ada 9. Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa qatlu nasamatin, membunuh jiwa, wal firaru minaz zahfi, lari di medan perang, wa qadhful muhsanah, menuduh zina wanita baik-baik, wa aklu riba, memakan riba, wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim, wa ilhadun fil masjid, dan melampaui batas di dalam masjid, walladzi yastaskhiru, dan orang yang mengolok-olok kawannya, membuat kawannya ditertawakan orang lain, wa bukaul walidaini minal uquq, dan tangisan kedua orang tua adalah merupakan perbuatan durhaka. Jadi di sini jemaah sekalian, Ibnu Umar menyebutkan dosa-dosa besar. Sebenarnya para ulama jelaskan dosa-dosa besar itu bukan hanya 9 ini saja. Karena dosa besar itu ya definisinya, ya, sebagian ulama mengatakan, dan ini adalah pendapat yang sangat kuat sekali, dosa besar itu definisinya adalah semua dosa yang ada ancamannya, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi ada ancaman mendapatkan laknat bagi pelakunya. Itu adalah dosa besar. Dan dosa besar itu bukan hanya 9 ini saja, banyak sekali. Cuman jemaah sekalian, dari sekian dosa besar itu ada dosa-dosa yang paling sering dilakukan oleh manusia, dan dia termasuk dosa besar yang teratas. Sehingga 9 di sini bukan batasan yang disebutkan oleh Ibnu Umar, tetapi yang dominan sering dilakukan oleh manusia, dan juga dia termasuk dosa-dosa besar yang paling atas. Karena dosa-dosa besar itu pun juga bertingkat-tingkat. Kemudian beliau jelaskan di situ, di antara dosa-dosa besar itu adalah berbuat syirik kepada Allah, ya, membunuh jiwa, lari di medan perang. Karena seseorang itu jemaah sekalian, kalau seandainya sudah di tengah-tengah peperangan, ketika berjihad, ya, di tengah-tengah peperangan, nggak boleh lari, nggak boleh mundur menjadi pengecut, nggak boleh, harus menyelesaikan peperangan. Kemudian berikutnya, menuduh zina wanita baik-baik. Jadi menuduh zina wanita baik-baik tanpa ada bukti, itu maksudnya.
Padahal kalau mau menuduh wanita berzina, ya, wanita baik-baik berzina, maka harus mendatangkan 4 saksi. Kalau seandainya tidak ada 4 saksi ini tidak boleh seseorang menuduh zina wanita baik-baik. Kemudian berikutnya adalah memakan harta riba. Memakan harta, ya, yang dihasilkan dengan cara praktek riba. Dan itu insya Allah di pembahasan fikihnya jenengan di sini insya Allah akan dibahas, atau mungkin sudah dibahas. Insya Allah, ya, mungkin antum sudah tahu itu. Kemudian wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan. Dan juga berikutnya termasuk dosa besar, yaitu adalah melampaui batas di dalam masjid, melakukan perbuatan maksiat di dalam masjid, atau melakukan pelanggaran syariat, melakukan ibadah yang tidak ada dasarnya. Walladzi yastasghiru, dan termasuk dosa besar itu adalah membuat orang lain mengolok-olok kawannya, atau dia sendiri yang mengolok-olok. Jadi ini adalah termasuk dosa besar juga. Dan yang paling inti dari pembahasan ini adalah yang terakhir yang disebutkan oleh Ibnu Umar, yaitu wa bukaul walidaini minal uquqi. Dan tangisan kedua orang tua itu adalah termasuk perbuatan durhaka. Jadi di sini jemaah sekalian, orang tua menangis maksudnya di sini adalah gara-gara kata-kata anaknya. Gara-gara perbuatan anaknya, gara-gara kata-kata anaknya yang kasar, sehingga membuat orang tuanya itu menangis. Maka inilah yang termasuk dosa besar, termasuk perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi durhaka kepada kedua orang tua itu bukan hanya dengan cara memukul, gak hanya dengan cara menampar kedua orang tua, ya, mukuli kedua orang tua, gak hanya itu. Tetapi kita misalnya mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan, yang tidak menyenangkan hati orang tua, sampai orang tua kita itu menangis. Maka itu jemaah sekalian, ya, meskipun antum gak sampai nampar-nampar orang tua, gak sampai mukul-mukul, tapi gara-gara 1-2 kata yang membuat orang tua tersinggung dan akhirnya mereka menangis, maka itu sudah termasuk dosa besar, perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Qala li Ibnu Umar, kata Faisal bin Mayyas, Ibnu Umar pun berkata kepadaku, atafraqu minan nari wa tuhibbu an tadkhulal jannata? Apakah kamu itu takut dari neraka dan kamu ingin masuk ke dalam surga? Wahai Faisal, kamu takut gak sama neraka dengan azabnya yang sangat mengerikan itu? Yang mana manusia di sana misalnya, ya, dibakar, kemudian habis itu ada mungkin di antara mereka itu yang mulutnya itu dirobek-robek, kemudian ada di antara mereka itu yang dipanggang, yang dimasukkan ke dalam api dengan cara yang sangat mengerikan, ada yang dilempar, yang dalamnya neraka itu antara barat dan timur. Batu saja dilempar ke dalam neraka 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Batu besar dilempar ke dalam neraka 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Maka Ibnu Umar bertanya kepada Thaisalah, kamu takut gak dengan neraka yang seperti itu? Dengan ancaman-ancaman yang ada dalam neraka yang sangat mengerikan. Dan apakah kamu ingin masuk ke dalam surga? Yang mana nikmatnya itu sangat luar biasa sekali, ya, nikmat yang ada dalam surga ini jemaah sekalian tuh seperti dalam hadis mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmatnya sangat luar biasa sekali, sampai-sampai belum pernah terdengar di dalam telinga, dari telinga, ya, telinga manusia belum pernah mendengarnya. Kemudian juga mata manusia belum pernah melihatnya, dan juga belum pernah terbesit di dalam jiwa. Bagaimana tidak, nikmat yang ada di dalam surga
kita saja misalnya jemaah sekalian, ada namanya haud, telaganya Nabi SAW. Disebutkan, ya, sebagian mengatakan bahwasanya yang namanya haud, telaga ini adalah sumber yang mengalir dari surga. Jadi airnya itu dari surga sana. Dan itu adalah telaga Nabi SAW. Yang mana seseorang kalau seandainya dia minum satu teguk saja dari air itu, maka dia sudah tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Pengen gak kamu masuk ke sana itu? Bayangkan jemaah sekalian ya, kita di dunia ini dalam sehari berapa kali kita minum? Setelah minum haus lagi, setelah minum haus lagi. Kalau di surga baru air saja jemaah, kita minum satu kali itu sudah selama-lamanya gak akan merasakan dahaga lagi. Sudah gak haus lagi selama-lamanya. Orang kalau sudah masuk ke dalam surga, itu selama-lamanya gak akan keluar lagi sudah. Nah itu orang minum satu teguk air saja di sana, itu sudah selama-lamanya gak akan merasakan haus. Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain? Yang mana nikmatnya itu sangat luar biasa sekali. Ingat, seseorang masuk, kalau sudah masuk dalam surga selama-lamanya gak akan keluar. Kemudian juga seseorang akan dinikahkan dengan wanita-wanita solehah yang berparas cantik, dengan para bidadari. Istri yang ada di dunia dibawa ke surga, nanti bersama di surga sana. Dan cantiknya melebihi cantik yang ada di dunia. Yang mana dijelaskan bahwasanya dalam satu riwayat, kalau seandainya di hari Jumat ya, jadi di surga itu jemaah sekalian ada hari Jumat. Ya Allah Ta'ala alam itu bagaimana di sana. Tapi intinya dalam sepekan sehari, dalam sepekan sekali ya, itu nanti kaum muslimin yang ada dalam surga itu pergi ke pasar. Ketika dia pergi ke pasar, kemudian dia pulang, balik menjumpai istrinya, istrinya sudah dalam kondisi lebih cantik daripada sebelumnya. Padahal istrinya itu sudah cantik, tapi ketika pulang lebih cantik lagi dari sebelumnya. Lalu bayangkan kalau seandainya setiap sepekan sekali pulang tambah cantik lagi, pulang tambah cantik lagi, pulang tambah cantik lagi, selama-lamanya seperti itu. Gak bisa kita bayangkan jemaah. Belum pernah terbesit dalam pikiran kita secantik apa orang yang sampai selama-lamanya itu tambah cantik terus. Suaminya tambah ganteng lagi. Jadi jemaah sekalian, surga itu sangat luar biasa sekali. Sampai disebutkan bahwasanya makanan-makanan yang ada di sana, kalau seandainya kita makan, itu rasanya nggak hilang-hilang. Dan nikmatnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu merasakan nikmatnya makanan itu. Satu kali makan. Belum makanan-makanan yang lain. Semua yang kita inginkan di sana ada. Ini satu makanan saja kita makan di surga itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita rasakan nikmatnya. Kita ini jemaah sekalian kalau memakan makanan yang paling enak di dunia ini ya, itu kan enaknya kan di mulut saja jemaah. Kalau sudah masuk ke dalam tenggorokan selesai kan itu kan. Artinya kalau sudah masuk dalam tenggorokan, makanan itu sudah nggak ada rasanya. Enaknya cuma di mulut saja. Antum makanan apa saja sudah ya, beragam macam-macam makanan dimakan, sampai tenggorokan selesai. Hilang itu manis, gurih, asin, seger, ya, apalagi macam-macam rasa. Kalau sudah masuk perut selesai, nggak ada rasanya sudah kan itu. Sama aja. Tetapi kalau di surga, satu makanan yang kita makan itu ternyata lezatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kemudian itu pun rasanya nggak hilang-hilang. Kita makan makanan lagi lebih enak lagi daripada sebelumnya. Sebelumnya itu rasanya belum hilang. Yang sebelumnya belum hilang itu rasanya. Makan lagi, tambah enak lagi. Makan lagi, tambah enak lagi. Terus seperti itu. Tambah enak, tambah enak. Gak bisa kita bayangkan bagaimana makanan yang ada dalam surga itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa."
Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Apa saja yang ada di sana itu kekal, abadi. Nah, Ibnu Umar pada saat itu bertanya kepada Taisalah, pengen nggak kamu masuk ke dalam surga dengan nikmat yang sangat luar biasa itu? Qultu, wallahi, kata dia, wahai Ibnu Umar, bagaimana orang nggak pengen masuk ke dalam surga? Bagaimana orang nggak takut masuk ke dalam neraka? Tentulah saya pengen masuk ke dalam surga dan saya ingin diselamatkan oleh Allah dari neraka. Qala, kata Ibnu Umar, ahayyun walidaka? Kedua orang tuamu masih hidup nggak? Di rumah sana masih ada nggak kedua orang tuamu itu? Qultu indi ummi. Wahai Ibnu Umar, di rumah ada ibu saya. Kalau ayah mungkin sudah meninggal gitu ya. Karena disebutkan di sini di rumah itu cuma ada ibu saya. Saya punya ibu. Dan ini menunjukkan ayahnya sudah meninggal. Qala, kata Ibnu Umar, fa wallahi law alanta lahal kalam wa at'amtaha at-ta'am la tadkhulal jannata majtanabtal kaba'ira. Kata Ibnu Umar, demi Allah, kalau seandainya kamu itu bertutur kata yang lembut kepada ibumu dan engkau memberikan makan kepada ibumu tersebut, niscaya engkau akan masuk ke dalam surga selama kamu menjauhi dosa-dosa besar tadi itu. Jadi ini jemaah sekalian, kunci masuk ke dalam surga yaitu adalah bertutur kata yang lembut kepada ibu kita itu. Baik, kalau seandainya seseorang dia bisa meninggalkan dosa-dosa itu, meninggalkan syirik misalnya ya, meninggalkan apalagi itu, riba, membunuh orang, bisa meninggalkan itu semua. Tetapi kalau seandainya seseorang masih kasar kepada kedua orang tuanya, ingat bahwasanya dia masih terkena ancaman masuk ke dalam neraka, dan itu akan menjadi penghalang bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Ini kuncinya orang tua, mumpung masih hidup. Tutur kata kita diatur. Pilih kata-kata yang sekiranya tidak menyinggung orang tua kita. Dipilih, jadi jangan asal-asalan ngomong. Kalau mau bicara, pilih dulu. Ini kiranya orang tua ini nanti menangis atau tidak? Tersinggung atau tidak? Ridho atau tidak? Gitu, pikir dulu. Mau ngomong gitu. Orang jemaah sekalian meskipun tidak mencuri, tidak berzina, tidak syirik sekalipun, tetapi kalau seandainya masih kasar kepada orang tuanya, maka ingatlah bahwasanya itu akan menjadi penghalang bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Dia harus diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Diancam. Dan diancam untuk menjadi orang yang terhalang untuk masuk ke dalam surga. Makanya bagaimana antum lihat kemarin itu seseorang yang mana dia ketika dipanggil oleh orang tuanya, oleh ibunya ya, dipanggil oleh ibunya, kemudian dia mengangkat suaranya. Jadi dia dipanggil sama ibunya, bukan menolak jemaah. Bukan berarti dia itu tidak setuju dengan ibunya, bukan berarti dia tidak memenuhi panggilan ibunya. Dia penuhi itu panggilan ibunya itu. Cuma ketika jawab suaranya terlalu keras, kan itu. Kemarin kita jelaskan itu, kita sebutkan. Bukan berarti ketika ibunya manggil itu membantah. Gak sampai bantah. Gak sampai juga mencaci maki ibu, gak sampai melaknat ibu. Gak sampai, tetapi cuma suaranya agak tinggi. Melebihi suara ibunya, melebihi tingginya suara ibunya. Maka pada saat itu dia langsung merasa dirinya telah berdosa dan dia menebus apa yang dia lakukan itu dengan cara memerdekakan 2 budak. Kemarin kita sebutkan budak itu mahal apa murah? Mahal sekali. Ya, seperti kita sebutkan ya, kalau dirupiahkan itu sekitar berapa kemarin? 1 budak 100 juta.
Ada yang menghitung itu kalau diuangkan sekitar 100 juta, dia merdekakan 2 itu sama 200 juta. Karena dia ingin dosanya itu dihapus tadi itu karena suaranya lebih tinggi daripada ibunya. Gak sampai bantah. Seperti itulah ya orang-orang soleh dahulu ya. Bagaimana mereka itu betapa takutnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa takutnya mereka itu salah di hadapan Allah. Dan termasuk kesalahan di hadapan Allah yaitu adalah bertutur kata yang kasar kepada sang ibu atau orang tua. Makanya jemaah sekalian, mungkin pernah saya sebutkan sebelumnya bahwasanya kita itu hendaknya jangan menghitung-hitung kesalahan orang tua. Kita saja banyak salah kan gitu kan. Jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung kesalahan orang tua kita itu. Karena jasa mereka itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kesalahan mereka. Kalau kita cari-cari kesalahan orang tua, nggak akan selesai. Buruk orang tua kita itu di hadapan kita. Kita sendiri mau menghitung kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita nggak bisa kita hitung. Ini baru kesalahan kita sendiri. Kita mau menghitung-hitung ini dosa kita selama ini, nggak bisa kita hitung, terlalu banyak kan itu. Kemudian kita misalnya menghitung-hitung dosanya orang tua kita, kita sendiri nggak bisa ngitung dosa-dosa kita. Makanya kita kalau seandainya mau menghitung dosa-dosa orang tua kita, kesalahan orang tua kita, nggak akan selesai, banyak. Tetapi itu semua lupakan. Lupakan kesalahan-kesalahan orang tua kita itu kepada kita, biarkan sudah. Tetapi hendaknya kita selalu mengingat kebaikan orang tua kita. Bagaimana orang tua kita dahulu ketika kita dalam kondisi lemah, kemudian kita diselamatkan oleh kedua orang tua kita. Ketika kita lahir ya kita belum bisa apa-apa, tapi kedua orang tua kita yang menggendong kita. Ibu yang menggendong kita ya, ibu yang menyusui, ayah yang mencari nafkah kemana-mana, kepontang-panting, panas, hujan, gak peduli, tetap pergi. Bagaimana supaya kita itu tetap hidup? Itu pikiran mereka itu. Orang tua kita berjuang di bawah terik matahari, panas, kerja seharian, belum tentu dapat, tapi tetap usaha. Yang penting kita hidup. Dan terkadang banyak sekali jemaah sekalian, orang tua itu rela nggak makan, yang penting anaknya kenyang. Banyak seperti itu. Orang tua kita itu berjuang itu jemaah. Seringkali mereka itu ya sulit mencari makan. Misalnya dalam sehari kesulitan cari makan. Sebelum mereka makan, mereka kasihkan makanan itu kepada kita. Mereka lebih mengutamakan kita daripada dirinya sendiri. Ini orang tua kita itu. Dan kita kayaknya selama ini belum seperti itu kepada mereka. Makanya jemaah sekalian, lihat kebaikan orang tua itu. Lihat jasanya orang tua kita kepada kita dahulu. Jangan dilihat kesalahan-kesalahan itu. Karena kesalahan-kesalahan mereka itu sama sekali tidak sebanding dengan jasa mereka kepada kita ketika kita dalam kondisi lemah dan mereka menyelamatkan kita dahulu. Makanya seperti dalam surah Al-Isra ayat 23 ya, yang sering kita bacakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, dan Rabbmu, Tuhanmu Allah telah memutuskan, telah memberikan perintah, jangan sampai kamu beribadah kecuali kepada Dia, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Kalau seandainya kedua orang tuamu itu sudah tua, sudah pikun, sudah tua, keduanya atau salah satunya, maka jangan kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu dengan kata-kata ah. Jangan ngomong seperti itu.
Belum sampai nampar. Allah tidak mengatakan jangan tampar orang tuamu, jangan kamu pukul orang tuamu. Enggak sampai mengatakan itu, tetapi mengatakan apa? Jangan katakan kepada keduanya saja nggak boleh, apalagi sampai melakukan yang di atasnya, kan itu. Kata-kata kalau dipanggil misalnya sama ibu, repotin ibu ini. Dipanggil sama ayahnya, itu jemaah sekalian sudah merupakan kabairul dzunub, sudah termasuk dosa besar, dan itu adalah termasuk uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Bagaimana kalau seandainya sampai membantah-bantah sama orang tua? Usulannya selalu tidak diterima, yang padahal kalau seandainya dilakukan juga nggak ada masalah, nggak mudarat juga, nggak bahaya, tetapi ditolak-tolak karena kita lebih mengutamakan keinginan kita. Bagaimana dosanya seperti itu? Wala tanharhuma, jangan kamu hardik keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, tetapi bertutur katalah kepada kedua orang tuamu dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang lembut, ya. Sehingga ini jemaah sekalian ya, betapa wajibnya kita itu menjaga tutur kata di hadapan orang tua kita. Kemudian hadis berikutnya, pada hadis yang ke-9, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Hisham ibn Urwah an abihi qala wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah qala la tamtani' min syai'in ahabba. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Abu Nuaim, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan dari Hisham bin Urwah dari ayahnya. Dia berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Qala la tamtani' min syai'in ahabba. Dia mengatakan maksud dari ayat itu adalah jangan kamu menolak apapun yang diinginkan oleh kedua orang tuamu. Jadi ingat, di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Kita ini jemaah sekalian, ketika di hadapan masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, mungkin kita punya kedudukan. Di mata masyarakat kita adalah seorang presiden, bisa saja. Kita adalah seorang raja. Kita adalah seorang yang memiliki kedudukan, pemimpin kampung. Di tengah-tengah masyarakat kita dikenal sebagai seorang ustadz, dikenal sebagai seorang ulama, tokoh agama. Namun ketika kita sudah pulang, masuk ke dalam rumah kita, ketemu dengan orang tua kita, kita kedudukannya adalah sebagai seorang anak. Jangan mentang-mentang sudah punya kedudukan di hadapan masyarakat, kemudian kita merasa tinggi kepada orang tua. Masuk ke dalam rumah, selesai, gak ada jabatan. Ketemu ayah, ketemu ibu, gak ada istilah presiden. Tetapi sebagai anak, kesombongannya sebagai seorang tokoh buang. Sudah gak ada lagi tokoh. Masuk ke dalam rumah, kita adalah anak dari kedua orang tua kita itu. Rendahkan diri kita itu di hadapan mereka. Gak usah merasa tinggi lagi sudah. Buang keinginan dipuji, ya, disanjung, diagungkan. Buang itu sudah, keinginan seperti itu. Masuk ke dalam rumah, ketemu dengan ibu, ketemu dengan ayah, selesai semuanya. Kita rendah. Kita sebagai anak di hadapan mereka itu, bukan siapa-siapa. Makanya jemaah sekalian,
Sampai ditafsirkan di sini ya, bahwasanya maksud di situ merendah kepada kedua orang tua dengan penuh kasih sayang itu adalah sama sekali tidak menolak keinginan orang tua. Minta apa saja orang tua kita laksanakan. Minta apa saja, selama itu kata para ulama tidak memudaratkan dan itu bukan maksiat. Baik yang diminta itu besar atau kecil, selama kita memang mampu untuk melakukannya, laksanakan. Selama itu bukan mudarat bagi orang tua kita, dan selama itu bukan dosa di hadapan Allah, bukan maksiat, laksanakan. Itulah bentuk seseorang itu merendah di hadapan orang tuanya. Tapi kalau seandainya seseorang itu masih menolak keinginan orang tua, maka ingatlah dia masih belum bisa menerapkan firman Allah, belum bisa melaksanakan firman Allah, wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Belum dia itu dikatakan merendah di hadapan kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Minta, kalau seandainya orang tua kita itu minta apa saja ya, laksanakan. Selama itu ya, ingat, selama itu bukan maksiat, selama itu tidak memudaratkan orang tua kita, laksanakan saja. Apa saja. Kadang misalnya ya, minta kursi rumahnya digeser, geser saja. Minta ditaruh di luar, taruh di luar. Lemarinya minta taruh di luar, taruh aja di luar, tidak ada masalah. Kalau memang itu tidak memudaratkan. Misal ini, rumahnya pengen gak usah pakai kursi, suruh jual semuanya, jual. Itu bentuk kasih sayang kepada kedua orang tua kita ini. Selama ingat, selama tidak memudaratkan, dan itu adalah sesuatu yang mubah, yang dibolehkan, laksanakan. Apa saja sudah. Kalau sudah di hadapan orang tua, kita sudah gak punya jabatan lagi. Mungkin kita kalau sudah di hadapan anak buah kita, jemaah sekalian, kita bisa perintah sana, perintah sini, tolak sana, tolak sini. Karena kita sebagai bos misalnya. Tetapi kalau sudah masuk rumah, ketemu orang tua, ketemu ayah, ketemu ibu, buang itu label bosnya itu sudah. Orang tua kita itulah yang harus kita patuhi sudah. Gak ada keinginan mereka yang kita tolak. Dalam suatu hadis jemaah sekalian, dari Muawiyah, dia mengatakan, aku bertanya, atau dia ini adalah Jaddu Bahz ya. Dari Jaddu Bahz, dari kakeknya Bahz, dia itu namanya adalah Muawiyah. Aku bertanya, ya Rasulullah, man abar? Ya Rasulullah, aku itu harus berbuat baik kepada siapa sih? Qala, dia mengatakan, ummaka, ibumu. Summa ummaka, summa ummaka, summa abaka, summa al-aqraba fal aqraba. Kamu harus berbuat baik kepada ibumu, 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 kemudian kepada ayahmu, kemudian kepada kerabat-kerabatmu yang lain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yas'alu rajulun maulahu min fadlin huwa indahu fayamna'uhu iyyahu illa idza du'iya lahu yaumal qiyamati fadluhu alladhi mana'ahu syuja'an aqra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang itu meminta kepada kerabatnya kelebihan hartanya yang dia miliki, lalu dia menolak, tidak mau ngasih, melainkan kelak harta kelebihan yang dia miliki itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan Allah bentuk dia itu seperti ular yang tidak berbulu. Maksudnya di sini jamaah sekalian, ular ini adalah syuja'an aqra, itu adalah ular besar yang mana dia itu sebenarnya punya bulu, tetapi karena saking racunnya itu mematikan sampai bulu-bulunya itu rontok di tubuhnya itu. Ini ular yang ada di neraka sana. Pada hari kiamat ini akan dijadikan sebagai azab bagi orang-orang yang tidak mau
memenuhi keinginan kerabatnya. Jadi misalnya jemaah sekalian, antum punya kerabat. Kerabat antum ini misalnya dalam kondisi butuh. Dan antum pada saat itu adalah orang yang punya kelebihan harta. Kerabat antum ini minta tolong sama antum supaya antum bantu, karena dilihat antum pada saat itu punya kelebihan harta, dia minta sama antum. Kemudian ternyata antum menolak pada saat itu, tidak mau ngasih. Maka dijelaskan di dalam hadis ini bahwasanya harta lebih yang kita miliki yang tidak mau dikasihkan kepada kerabat kita, itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi menjadi seperti ular, atau dia menjadi ular yang besar, dan dia adalah ular yang sangat beracun, yang sampai membuat bulunya sendiri itu sudah rontok. Lalu bagaimana kalau seandainya dia itu menggigit manusia, sedangkan bulu dia sendiri sudah rontok itu? Bagaimana kalau seandainya dia itu menggigit manusia? Nah, ini jamaah sekalian, dalam hadis ini antara satu kerabat dengan kerabat yang lain, ini hukumannya sudah seperti ini. Lalu bagaimana kalau seandainya ini dikaitkan antara seorang anak dengan orang tuanya? Menolak keinginan kerabat saja sudah seperti ini adabnya. Lalu bagaimana kalau seandainya seorang anak ini menolak permintaan ayah atau ibunya? Kadang kita itu jemaah sekalian pengen sekali punya anak soleh. Kita ini pengen sekali punya anak soleh, punya anak yang nurut, punya anak yang bertutur kata yang baik sama orang tuanya. Kita pengen sekali, dan saya yakin semuanya pengen seperti itu. Nggak mungkin ada di antara kita itu yang pengen anaknya durhaka. Nggak mungkin. Pasti kita semua itu pengen anaknya soleh, sopan sama orang tuanya, pengen nurut, taat sama orang tuanya, bertutur kata yang sopan. Maka ingatlah, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ifu an nisa'in nas, ta'ifu nisa'ukum, wa birru aba'akum, tabarrukum abna'ukum." Kata Nabi SAW, jagalah kehormatanmu itu dari istri orang lain. Jaga kehormatanmu dari istri orang lain. Istri orang lain jangan digoda. Ta'ifu nisa'ukum, niscaya istrimu pun akan menjaga kehormatannya. Jadi kalau seandainya kita ingin istri kita ini menjadi istri yang solehah, kita dulu jadikan orang yang soleh. Kalau ingin istri kita itu tidak serong kepada orang, kita dulu jaga kehormatannya. Dengan begitu al-jaza'u min jinsil amal, Allah akan balas. Karena balasan Allah itu bergantung dengan perbuatan kita. Makanya jemaah sekalian ini mau nggak mau, kalau orang misalnya ya berzina, itu mau nggak mau istrinya bisa saja berzina juga. Suami kalau saya jelalatan matanya, nggak menundukkan pandangan, istrinya pun juga seperti itu. Al-jaza'u min jinsil amal, perbuatan itu bergantung dengan jenis perbuatan. Kemudian kata Nabi SAW, wa birru aba'akum tabarrukum abna'ukum, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu pun akan berbakti kepada kamu. Jadi kalau seandainya kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, berbakti sama orang tua, kita dulu berbakti sama orang tua kita. Maka dengan begitulah Allah Subhanahu wa taala akan membalas, anak-anak kita pun akan berbakti sama kita. Kalau seandainya kita bertutur kata yang kasar sama orang tua, maka anak kita pun juga seperti itu, kasar kata-katanya. Kalau kita selalu membantah keinginan orang tua kita, ya anak kita pun juga kayak gitu, sama. Dan hadis Nabi SAW itu adalah pasti kebenaran.
Apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dibicarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semata-mata adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kamu itu berbakti sama orang tuamu, maka anakmu pun akan berbakti kepada kamu. Kamu bertutur kata yang baik sama orang tuamu, maka anakmu pun akan bertutur kata yang baik sama kamu. Sama, kalau kamu kasar sama orang tuamu, anakmu pun juga akan kasar sama kamu. Sama. Ya, kadang kita itu menyekolahkan anak zaman sekarang jauh-jauh ya, pesantren jauh-jauh sana itu. Tetapi kalau seandainya kita masih nggak bisa menjaga sikap sama orang tua kita, jangan harap anak itu akan menjadi anak yang baik kepada kita itu. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan Allah kepada kita itu bergantung dengan jenis perbuatan kita. Allah Ta'ala alam. Sudah kan? Habis waktunya Ustaz Kamal? Habis ya? Baik, Allah Ta'ala alam. InsyaAllah jemaah sekalian akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu ingat ini ya, bab yang ke-6. InsyaAllah pembahasan berikutnya adalah bab yang ke-6, yaitu tentang jasa atau membalas jasa kedua orang tua, ya, membalas jasa kedua orang tua. Allah Ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat ya. Semoga ini semua menambah keimanan kita, menambah ilmu kita, dan menambah amal kita, dan agar supaya kita semakin menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.